Halo, kembali lagi dengan channel Wheels with Brain. Kali ini kita akan membandingkan dua buah sepeda, yaitu dari Polygon dua-duanya, road bike seperti biasa, Stratos S4 dan Stratos S5. Jadi dua sepeda ini adalah dua sepeda yang di range harga road bike-nya Polygon tuh ada di tengah-tengah. Nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk Stratos S4 itu ada di harga sekitar 11 juta. Dan untuk Stratos S5 ada di harga sekitar 14.300.000 rupiah. Seperti kita lihat di sini, dua sepeda ini memiliki karakteristik all-rounder. Jadi frame-nya itu dibuat karakteristik mengendarainya itu adalah all-rounder. Jadi kalau kita tahu dalam road bike itu karakteristik mengendarai itu dibagi jadi dua utama, yaitu pertama adalah endurance dan yang kedua adalah performance. Nah, kalau yang performance ini biasanya cenderung buat balap gitu ya. Jadi dia posisi berkendara itu sangat agresif, aerodinamis, bagus sekali untuk transfer energi dan juga halangan dari udara tuh lebih sedikit gitu. Kebalikannya adalah endurance. Kalau endurance ini dia biasanya lebih agak tegak, nggak terlalu aerodinamis dan transfer energinya nggak terlalu bagus, tapi lebih nyaman. Jadi kalau endurance ini biasanya digunakan untuk bersepeda jarak jauh. Kalau performance ini biasanya untuk balap yang memang butuh kecepatan. Nah, Polygon memasukkan dua sepeda ini sebagai all-rounder. Jadi dia ada di tengah-tengah sinilah kira-kira, nggak terlalu ke performance, nggak terlalu ke endurance juga. Oke, seperti biasa kita akan membahas dua sepeda ini, spesifikasinya dengan membahas tiga komponen utama dari sepeda, yaitu yang pertama biasanya yang kita bahas adalah mulai dari frame-nya, kita akan bahas pertama. Kemudian kita akan bahas gear set-nya atau group set-nya gitu ya. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai wheel set-nya, seperti itu. Langsung aja kita akan membahas pertama kali untuk frame-nya. Jadi kalau untuk frame-nya ini, dua-duanya ini bahannya aluminium gitu ya. Bahan utamanya aluminium, kecuali untuk fork-nya. Kalau fork-nya ini dia sudah karbon. Jadi untuk fork-nya ini sudah karbon, tapi untuk frame-nya ini masih aluminium. Seperti itu ya, wajar lah di harga sekitar 11-14 juta, ini sesuatu hal yang wajar. Untuk frame-nya sendiri, itu dua-duanya sudah inner kabel. Inner kabel ini maksudnya apa? Jadi kabelnya masuk ke dalam frame. Nah, dia keluar cuman di bagian-bagian yang memang ketika sudah dibutuhkan aja gitu. Nah, ini lebih bagus karena memang dia lebih rapi. Kemudian untuk headsetnya juga sudah tapered, jadi bagian bawahnya lebih besar daripada diameter bagian atasnya. Ini juga lebih bagus karena dia jadi lebih stabil gitu ya. Terus kemudian untuk stem, terus kemudian drop barnya, seat postnya, itu semuanya masih aluminium semua. Dan untuk yang tadi saya sebutkan, stem, drop bar, seat post, saddle-nya itu semuanya dia pakai merek NTT namanya gitu. Jadi kalau kita tahu NTT ini adalah merek yang dipakai sama Polygon. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hampir semua sepeda Polygon itu untuk aksesorisnya disuplai oleh NTT. NTT ini sendiri sebenarnya adalah perusahaan yang dia itu kayaknya sih dari Australia gitu ya. Kalau kita lihat di websitenya ini, dia bahasanya design in Australia, ridden everywhere gitu. Jadi ya lumayan oke lah. Dan kalau kita lihat di websitenya ini, produknya sudah banyak sekali dan memang digunakan oleh Polygon sudah sejak lama. Artinya memang kualitasnya udah nggak diragukan lagi juga, seperti itu. Untuk serinya juga sama hampir semuanya, jadi pakai NTT Sport gitu ya. Mulai dari stemnya, kemudian drop barnya, sama seat postnya. Tapi yang agak beda di sini adalah saddle-nya. Kalau kita lihat di sini, saddle dari Stratos S4 itu namanya dari NTT, tapi dia non series gitu, nggak ada serinya. Sedangkan untuk saddle dari S5 ini dia serinya seri Flux. Secara umum saya sendiri nggak bisa ngebedakan karena belum pernah menggunakan gitu ya. Tapi secara kasat mata yang berbeda di sini adalah dari ini besi yang di bawahnya ini atau metal yang di bawahnya ini yang menyatukan antara saddle dengan seat post. Itu kalau untuk yang S4 itu biasa aja. Kalau untuk S5 itu dia bahannya dari chromoly. Nah,
Chromoly ini adalah salah satu material yang dia punya sifat lebih lentur gitu. Jadi mungkin lebih bisa meredam getaran dari jalanan sampai ke saddle sehingga lebih nyaman. Oke, untuk frame dan aksesorisnya secara umum sudah kita jelaskan, sama aja sih sebenarnya dua sepeda ini. Mungkin yang membedakan adalah hanya di saddle-nya aja kayaknya ya. Terus abis gitu sama ya pasti catnya sih. Kalau kalian suka untuk yang warna biru-biru kayak di S4 ini ya lebih kelihatan lebih agresif gitu ya, lebih kelihatan lebih tegas. Atau kalian lebih suka yang kayak merah perak seperti ini agak kecoklatan punya S5, ya silahkan dipilih aja. Ini kalau warna sih masalah selera ya. Kalau saya pribadi untuk warna milih S4 sih. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan grup set dari dua sepeda ini gitu ya. Jadi secara umum dua sepeda ini memakai grup setnya itu dari Shimano. Jadi kalau kita lihat di sini, Shimano ini sebenarnya adalah salah satu pabrikan grup set yang cukup paling terkenal dari Jepang gitu. Jadi pemainnya kalau di grup set itu dia ada 3, yaitu Shimano, kemudian Campagnolo, dan juga yang terakhir adalah SRAM. Shimano dari Jepang, Campagnolo dari Eropa, dan SRAM dari Amerika. Memang tapi kalau untuk pembagian pasar Shimano yang masih megang sih, seperti itu. Nah, untuk road bike sendiri Shimano itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punya 7 strata gitu ya buat grup setnya. Yang paling rendah itu nomor 1 itu adalah Tourney, ini yang paling murah. Kemudian nomor 2 nya adalah Claris, 3-nya Sora, keempat Tiagra, kelima 105 atau 105 biasa disebut, keenam ini Ultegra, dan ketujuh ini Dura Ice. Sedangkan kalau yang ini nih Dura Ice untuk track bike ya, indoor, jadi nggak kita bahas gitu. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini tentunya nomor 1 paling murah, nomor 7 paling mahal. Nomor 1 ini dipakai buat ya orang yang nggak terlalu hobi sepeda lah gitu ya. Untuk nomor 7 ini yang dipakai oleh semua atlet-atlet yang bertanding secara profesional kayak di Tour de France, Giro d'Italia di Italia. Ya pokoknya pertandingan terkenal itu biasanya pakai Dura Ice. Seperti itu untuk yang dari Shimano. Dari nomor 1 ke nomor 7 ini yang pasti bebannya atau beratnya makin mahal, makin ringan, dan juga teknologinya makin mahal, tentunya makin canggih dan makin enak dipakai seperti itu. Tapi untuk membandingkan yang paling gampang itu sebenarnya dari sprocketnya. Sprocket itu gigi belakangnya ya, jumlah berapa gigi belakang yang bisa kita pakai. Kalau Shimano Tourney ini dia ada 7, Shimano Claris ada 8, Shimano Sora ada 9, Tiagra 10, 105 ini ada 11. Nah, Ultegra sama Dura S ini juga 11 gitu. Jadi memang kalau dari Shimano ini pembagiannya, jadi untuk Tourney ini dia arahkan untuk ya orang yang hobi-hobi masih baru lah gitu. Claris juga sama, Sora juga sama. Nah, untuk Tiagra ini dia sudah peruntukan untuk orang hobi yang agak serius gitu, untuk berkendaranya agak jauh, agak lama, lebih ya membutuhkan yang lebih canggih lah gitu. Sedangkan untuk yang mulai dari 105 sampai dengan Dura S ini dia peruntukan sudah bisa dipakai untuk kompetisi seperti itu. Walaupun biasanya kalau untuk kompetisi orang pakainya mulai dari Ultegra sama Dura S, jarang juga pakai 105 seperti itu. Tapi 105 ini oleh Shimano dianggap sebagai entry level untuk kompetisi lah. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau untuk S4 itu dia pakai Tiagra, sedangkan untuk S5 dia pakai 105 atau 105 seperti itu. Jadi posisinya di situ. Oke, sekarang kita detail masuk ke dalam grup setnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sama ini untuk drifternya atau brake shifternya ini sama-sama dari Shimano. Bedanya untuk yang S4 ini dia pakai dari Shimano Tiagra ya, dan ini dari 105 untuk yang S5 ya. Jadi kalau untuk yang drifter yang S4 ini dia cuma bisa 10 gear mindahnya, yang belakang drifter yang S5 ini dia bisa 11 gear seperti itu. Oke. Terus kalau untuk dari cranknya juga sama. Untuk cranknya ini yang S4 ini dari Tiagra, sedangkan S5 ini dari 105. Untuk komposisinya sama, dia pakai compact ya. Ini adalah 50-34. Jadi gigi besarnya ini, yang gigi besar ini 50, gigi kecilnya ini 34 gitu ya. Sama dua-duanya ini, jadi nggak ada perbedaan di sini.
Kemudian untuk belakangnya ya, untuk belakangnya ini sama-sama seperti saya bilang tadi, sudah Shimano dua-duanya. Untuk apa namanya, untuk RD-nya, pengganti gigi belakangnya. Terus untuk apa namanya, sprocketnya ini juga sama-sama dari Shimano. Yang ini 105, kalau yang ini dia HG berapa gitu saya lupa, tapi non series, bukan dari Tiagra ya. Nah, yang beda di sini adalah komposisinya, komposisi gearnya. Jadi kalau untuk yang S4 ini dia cuma dari 12 sampai 28, sedangkan untuk yang S5 dia dari 11 sampai 30. Nah, ini penting, nanti akan saya jelaskan di belakang mengenai komposisi gear ini efeknya apa, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang beda itu adalah di remnya. Remnya ini sama-sama dari Shimano, tapi seperti saya bilang tadi, kalau yang untuk S5 ini pakai 105 dan S4 ini pakai Tiagra untuk remnya gitu ya. Bedanya gimana? Bedanya memang kalau dari sisi apa namanya, performa jelas S5 ini lebih bagus gitu ya, karena memang dia teknologinya udah sama dengan teknologi yang dipakai oleh Ultegra yang satu seri di atasnya. Sedangkan untuk yang si Tiagra ini dia teknologinya masih teknologi yang lama lah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk group set, sepertinya udah itu aja. Sekarang saya mau jelaskan perbedaannya gitu ya. Kalau dari crankset antar 105 dengan apa namanya, dengan Tiagra itu jelas 105 ini yang saya tahu dia lebih ringannya cukup signifikan gitu. Ya lebih ringan ya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah tadi komposisi dari gear belakangnya. Jadi kalau gear depan kan sama ya, dia pakai compact 5034, 5034 juga ini dua-duanya, jadi nggak ada masalah, nggak ada perbedaan di sini. Tapi gear belakangnya beda. Kalau yang S4 ini dia dari 12 sampai 28 dibagi ke dalam 10 gigi gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang apa namanya S5 ini dari 11 sampai ke 30 dibagi ke 11 gigi. Nah, ini jelas kelihatan di sini S5 lebih superior di sini ya, karena dia gigi terkecilnya bisa sampai 11, sedangkan di S4 cuma bisa sampai 12. Nah, terus gigi terbesarnya dia bisa sampai 30, S5, S4 cuma sampai 28. Kalau gigi terkecil ini dipakai buat ngebut-ngebutan, biasanya kepake banget buat kalau lagi turunan gitu, dia bisa lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya yang 12 misalnya udah nggak bisa lebih cepat lagi ngenjotnya. Kalau yang 11 ini masih bisa lebih cepat lagi ngenjotnya, cuman memang lebih berat. Nah, kalau untuk gigi yang besar yang 30 ini makin besar dia makin ringan tapi makin pelan gitu. Nah, ini biasa dipakai buat nanjak. Jadi kalau misalnya S5 ini tanjakannya cukup terjal, dia bisa pakai ke 30 jadi lebih ringan lagi. Kalau S4 dia cuma sampai 28, jadi nggak bisa lebih seringan kalau kita pakai 30 gitu. Jadi memang kalau untuk range gigi ini S5 lebih bagus sih gitu ya, lebih menguasai range-nya, lebih luas gitu, bisa lebih cepat juga dan bisa lebih entengin juga ketika lagi tanjakan. Seperti itu bedanya. Dan memang yang beda lagi kelihatan di sini adalah remnya, karena remnya S105 ini sudah pakai teknologi dari Ultegra, jadi dia sudah lebih bagus gitu. Jadi kalau untuk group set jelas 105 ini lebih di depan gitu lah, cukup jauh lebih di depannya, seperti itu. Kalau frame kan kita lihat bedanya cuma di saddle aja, tapi kalau di group set ini lumayan signifikan lah perbedaannya. Kita akan bahas mengenai rodanya gitu ya, mengenai rodanya ini atau wheel setnya. Jadi sebenarnya ini untuk wheel setnya itu kalau di spesifikasi dia sudah sama-sama pakai namanya Entity XL3. Jadi Entity XL3 ya namanya ya. Nah, cuman ini sebenarnya yang dimaksud di sini itu cuman rimnya. Rim itu yang ini nih, yang luar. Gitu ya. Rimnya sama-sama pakai Entity XL3. Ini dia profilnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau yang tinggi itu kan aero ya, sampai segini gitu. Ya biasa aja lah, dan bahannya ini sama-sama aluminium. Cuman memang kelebihan dari Polygon ini adalah rimnya ini dia sudah tubeless ready. Maksudnya apa? Jadi kita bisa pakai ban yang pakai ban dalam, bisa juga pakai ban yang udah nggak pakai ban dalam, rimnya sudah siap seperti itu, tinggal kita ganti bannya aja
gitu. Dua-duanya sama. Cuman di sini yang jelas beda itu kelihatan adalah dari hubnya. Hub tuh yang di tengah-tengah ini. Jadi kalau untuk hubnya S4 dia masih pakai NTT dan dia dalamnya masih belum bearing, gitu ya. Tidak sama dengan bearing ya. Tapi kalau untuk yang S5 dia sudah pakainya Novatek. Novatek ini merek yang sudah lumayan punya nama di persepedahan, dia dari Amerika gitu ya, dan dia sudah bearing kalau untuk yang ini gitu ya. Kalau bayangan saya sih kelihatannya akan lebih loncer yang S5 ya, karena dia pakai Novatek, dan dengan adanya dia sudah bearing, untuk maintenance-nya lebih mudah karena istilahnya pelornya itu sudah satu rumah gitu kan, jadi kalau kita mau ngebongkar nggak jatuh kemana-mana gitu juga, seperti itu. Kalau untuk jeruji-rujinya ini sama, dia belum aero, jadi bentuknya masih biasa bulat gitu ya, belum yang kayak S7. Kalau S7 kan dia sudah pipih ya, sudah aero, seperti itu. Jadi kalau untuk rodanya itu memang S5 ya lebih bagus juga karena dia sudah Novatek ya untuk hubnya ini, dan ini lumayan oke juga. Terus abis gitu kemudian kita lanjut ke bannya. Nah untuk bannya dia ini sama-sama pakai ukuran 28 ini cukup nggak umum ya, karena biasanya pabrikan road bike di Indonesia itu pakainya biasanya kalau nggak 25, 23 gitu ya. Nah dia pakai 28 ini lebih lebar, jadi 23, 25, 28 ini ukuran lebar dari si ban ini gitu. Makin dia tinggi ke 28 dia makin lebar, makin banyak isi anginnya, seperti itu. Nah ini efeknya apa dengan dia pakai 28? Dengan dia pakai 28 ini yang pasti dia akan terasa lebih empuk gitu. Jadi mengendaranya akan terasa lebih empuk karena bannya ini isi anginnya lebih banyak. Jadi dia lebih punya gaya suspensinya lah gitu. Kalau misalnya jalanannya kurang rata dibandingkan sama 23, ini akan kerasanya cukup signifikan lebih empuknya, seperti itu. Oke. Dua sepeda ini bannya kalau kita lihat di speknya itu sebenarnya nggak terlalu spesifik ya ngejelasinnya. Kalau kita lihat di sini bannya itu namanya adalah performance tire gitu aja nyebutnya. Jadi dia nggak nyebutin mereknya apa yang dia pakai gitu ya. Ini juga sama pakainya performance tire. Tapi memang kalau saya lihat dari review-review yang sudah ada di YouTube, untuk S4 ini dia pakainya Squall B1. Sedangkan untuk yang S5 dia pakai Lugano 2 ini dari Squall B juga. Nah ini agak aneh sebenarnya karena setahu saya Squall B1 ini lebih bagus daripada Lugano 2 gitu ya. Cuman kalau kita lihat di sini di speknya nggak ditulis, mungkin ini sifatnya nggak pakem juga. Jangan-jangan mungkin ini perkiraan saya, mungkin ada S5 yang dipakai Squall B1 juga, mungkin ada juga yang pakai Lugano 2 juga gitu. Saya nggak bisa pastiin karena ya kalau dari review yang saya lihat sih seperti itu. S4 yang review saya lihat itu dari pakai Squall B1, sedangkan S5 itu dia pakai Lugano gitu ya. Padahal setahu saya lebih bagus Squall B1 dibandingkan Lugano ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai dua sepeda ini gitu ya. Jadi memang harganya beda, 11 juta lawan 14.300.000, bedanya sekitar 3.300.000, cukup besar juga sebenarnya range-nya. Nah kalau kita lihat tadi perbedaannya sebenarnya kalau dari frame nggak terlalu signifikan ya, bedanya cuma di saddle-nya aja. Tapi memang kalau untuk gear set-nya menurut saya bedanya cukup signifikan. Pertama ini 11 speed, ini 10 speed gitu ya. Terus kemudian range giginya juga yang dipakai ini jauh lebih besar, ini 11 ke 30, ini dari 12 ke 28. Terus kemudian bedanya lagi adalah remnya, menurut saya ini sama-sama sudah bagus sebenarnya. Tiagra juga nggak jelek, cuman memang 105 ini akan terasa bedanya. Kalau dari Tiagra ke 105 tuh kerasa beda performansnya, karena memang 105 ini dia sudah pakai teknologi yang digunakan di Ultegra dan seperti itu. Kemudian kalau untuk bannya yang beda jelas ini adalah hub free hubnya. Jadi kalau untuk yang S5 ini sudah pakai Novatek dan dia sudah bearing gitu ya. Sedangkan kalau untuk S4 ini dia masih pakai yang NTT dan belum bearing gitu. Terus kalau untuk bannya saya nggak bisa pastikan
ya wheelsetnya selain itu sama sih gitu. Jadi bedanya memang di situ dengan perbedaan harga sekitar 3.300.000. Nah ini bisa menjadi pertimbangan Anda untuk memilih yang mana nih antara dua ini. Itu aja. By the way, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai dua sepeda ini. Sangat mungkin informasi yang saya sampaikan ini ada yang salah gitu ya, karena saya juga cuma searching aja, research dari YouTube, dari Google, dari review-review orang seperti itu. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki, maksudnya dikasih tahu saya di komen gitu ya, ini salah, ini benar. Nanti kalau bisa saya perbaiki, akan saya segera perbaiki videonya, atau paling nggak akan saya berikan penjelasan di deskripsi gitu, supaya orang jangan salah gara-gara saya.